selamat datang di ibadah online SCC Youth. Tetap stay tune di ibadah online SCC Youth setiap Sabtu jam 7 malam. Bagi yang ingin memberikan persembahan, bisa transfer ke rekening BCA nomor 7880535301 atas nama Iwan Susanto. Kami mengundang kalian semua untuk mengikuti penguritan dan menghubungi mentor-mentor yang ada. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, pakai masker, dan selalu social distancing. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Angkat suaramu, come on. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Sama-sama serukan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, lebih keras bagi Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Musik, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya. Jesus. Tuhan Kau
berkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau berkasa, percaya selamanya. Kehendakku sempurna bagi Tuhan kau berkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau berkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Amen. Glory. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Dia yang berkuasa di atas segalanya. Saya percaya bahwa Dia Bapa yang sangat baik buat kita. Kasih dan kesetiaannya untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Mari youth people, malam hari ini siapkan hatimu, sembah Dia, taruh Dia di atas setiap kehidupanmu. Biar Dia menjadi Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi engkau, dan Bapa yang menuntun hidupmu. Haleluya. Kami bangga Tuhan, dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Iman kami, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin. Kami percaya kepadamu Tuhan, Kau Bapa yang setia atas hidup kami. Haleluya. Dengan segenap hati pujikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, amin, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, sama-sama katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
sertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Allah yang menyertai hidup kami. Engkau yang berikan kekuatan, kemenangan atas setiap hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih buat setiap kasih setia, kebaikan, anugerah yang Tuhan nyatakan atas setiap hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu malam hari ini. Biar malam hari ini Tuhan, Kau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Biar firman yang hidup, yang membawa kemenangan atas hidup kami itu dinyatakan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tetap semangat. Walaupun sudah setahun, kalian mungkin gak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa dari rumah, belajar online di rumah, melakukan segala sesuatunya di rumah. Kita tetap berharap, kita tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan setiap aktivitas kita seperti sedia kala. Tetap berdoa, saya percaya semuanya akan berakhir dan kita akan kembali seperti sedia kala. Amin. Oke, malam hari ini saya ingin menyampaikan suatu hal yang sangat penting bagi anak-anak muda. Apa yang saya dapat malam hari ini, saya terinspirasi dengan satu cerita dari seorang anak muda yang sekarang sudah menjadi seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Kita akan saksikan tayangan berikut ini.
Ball's not moving for them. They must be graded into it. He shot it! Step three. Curry looking for the open. Curry for three. Punch it in. Coming at the edge. Now the score here. Curry with the steal. Step back for three. Bang! They've got two bigs in against the small line. Lewat tayangan barusan, saudara bisa melihat proses seorang anak muda. Seorang anak yang mungkin mulai dari kecil, remaja, sampai akhirnya dia menjadi salah satu shooter terhebat di NBA saat ini mungkin. Ya, orang itu adalah Stephen Curry. Kalau saudara lihat videonya, gak berhenti dia latihan. Mulai dari kecil dia latihan. Dia selalu ikut papanya ketika papanya bertanding. Dia selalu melakukan latihan rutin. Dia syuting itu dari tiap sudut, tiap posisi. Itu dia harus masukkan bola itu sampai berapa puluh kali itu harus masuk. Itu yang dia lakukan, dan sekarang dia jadi seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Ini yang mau saya bagikan ke anak-anak muda. Sebagai anak muda, saya percaya kalian punya sesuatu. Kalian punya keahlian tertentu yang mungkin saat ini mungkin baru kelihatan sedikit, atau mungkin ada yang sudah kelihatan. Tapi saya percaya kalian semua punya itu. Ingat perumpamaan talenta, 1 talenta, 2 talenta, semuanya punya. Tapi ada yang kecil, ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Yang sedikit apakah harus merasa, waduh aku tidak bisa apa-apa? Enggak. Malam hari ini saya mau sampaikan sesuatu buat kalian. Saya mau ambil tema malam hari ini tentang be the best version of you. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Gimana kita supaya bisa menjadi versi terbaik dari diri kita? Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, untuk menjadi yang terbaik dari diri kita harus menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Kenapa? Karena kalau kita berusaha untuk menjadi orang lain, kita berusaha meniru kita jadi orang lain, kita tidak akan pernah bisa jadi yang terbaik. Kita akan selalu jadi yang nomor 2. Karena apa? Karena yang terbaik ya orang yang kita tiru. Yang terbaik ya orang yang kita contoh. Orang yang kita tiru, kita mau jadi seperti dia, kita harus jadi seperti dia. Dia yang terbaik, kita jadi yang nomor 2. Tapi kalau kita jadi diri kita sendiri, kita itu punya keunikan yang orang lain yang orang lain mungkin bisa niru, tapi nggak bisa jadi yang seperti kita. Kita harus punya keunikan. Maka dari itu, salah satu cara untuk jadi seorang yang terbaik itu kita harus menjadi diri kita sendiri. Menjadi diri kita sendiri, apa adanya kita. Ketika kalian lihat video tadi, Stephen Curry, mungkin dia terinspirasi dengan orang lain, tapi dia tidak berusaha untuk menjadi orang lain. Dia menjadi dirinya sendiri. Dan sekarang pun tidak ada seorang pun yang bisa sama seperti dia. Dia jadi seorang shooter yang hebat, jadi seorang penembak 3 point yang jitu. Dia jadi seorang yang luar biasa. Nggak ada, mungkin banyak yang bisa melakukan tembakan 3 point atau apa, tapi tidak ada yang bisa seperti Stephen Curry. Dia menjadi dirinya sendiri, dia melatih dirinya, dia menjadi dirinya sendiri. Kenapa sih kita harus jadi diri kita sendiri itu kenapa? Yang pertama, kita bisa bertumbuh itu signifikan. Karena apa? Karena kita tahu kekuatan kita. Kita tahu kemampuan kita. Kita tahu batas kita. Misalnya hari ini kita sampai batas sekian. Ini sudah pentok batasnya, kita sudah pol sampai di sini. Besok tambah lagi. Tapi kelihatan, step demi stepnya itu kelihatan, signifikan. Kemajuannya itu signifikan. Karena sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita bisa. Yang kedua itu berdampak. Kalau kita menjadi diri kita sendiri,
kita ini jadi orang yang unik, bukan aneh ya, tapi unik, berbeda dari yang lainnya. Dan itu bisa mempengaruhi orang lain. Bisa membuat orang lain, oh iya, orang ini luar biasa. Orang ini hebat. Jadi bisa berdampak buat orang lain. Yang ketiga, tidak tergantikan. Tidak tergantikan bukan berarti nggak mau diganti, enggak. Tidak tergantikan ini dalam artian begini. Saya seorang pemain bass, saya seorang pemain musik. Orang yang lebih hebat main bass dari saya itu banyak. Orang yang permainan musiknya lebih hebat dari saya banyak. Mungkin saya nggak ada apa-apanya. Karena memang saya belajarnya otodidak. Tapi, gembala saya pernah bilang, walaupun kamu mungkin banyak yang lebih baik dari kamu, tapi kamu itu unik, tidak ada yang menggantikan. Permainan bassmu seperti itu, tapi di mata Tuhan, itulah kamu, itulah dirimu, bukan orang lain. Jadi, ketika kita menjadi diri sendiri, kita tidak akan tergantikan. Karena apa ya? Kita punya porsi kita sendiri, kita punya posisi kita sendiri. Kita bisa lihat contohnya itu seperti Daud. Daud seorang gembala domba. Dia seorang penggembala domba. Ketika Goliat datang untuk mengejek bangsa Israel, kalian bisa baca di 1 Samuel 17 ayat 39. Ketika Daud maju berperang, Saul mencoba untuk memperlengkapi Daud dengan pakaian perang yang lengkap, dengan senjata lengkap, dengan pakaian perang yang lengkap. Tapi Daud merasa itu bukan dirinya. Dia nggak bisa seperti itu. Dia lepaslah pakaian perangnya, dia maju sebagai Daud, dia maju sebagai seorang Daud dengan pakaian sederhana, dengan ketapel di tangannya, sebagai senjata untuk melawan Goliat. Dia tampil apa adanya. Dia tampil sebagai dirinya sendiri. Dan akhirnya apa? Dia mengalahkan Goliat. Dengan hal yang sederhana dia mengalahkan Goliat. Karena apa? Dia tampil dengan dirinya sendiri, dengan apa adanya dia, bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga kita. Ketika kita tampil, ketika kita berusaha ketika kita belajar untuk menjadi diri kita sendiri, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan bisa jadi yang terbaik. Kita akan bisa jadi panutan bagi banyak orang. Yang kedua, supaya kita jadi yang terbaik, kita harus punya komitmen. Komitmen ini adalah hal yang mungkin susah ya bagi anak-anak sekarang. Bagi anak-anak muda sekarang ini hal yang susah. Karena apa? Terlalu banyak godaan, terlalu banyak tantangannya. Komitmen ini diperlukan satu keteguhan. Seorang atlet misalnya, dia punya komitmen untuk setiap jam-jam tertentu dia latihan. Setiap waktu tertentu dia latihan. Godaannya apa? Waduh, lagi main game sama teman saya, lagi main game sama teman-teman, lagi main bareng, lagi mabar sama teman-teman. Akhirnya leset, gak jadi latihan. Hal-hal seperti itu, kalian harus bisa menghadapinya, harus bisa mengatasinya. Jangan sampai kalian itu kendor. Karena kalau kalian kendor, kalian tidak bisa komitmen, kalian tidak akan bisa jadi yang terbaik. Contohnya siapa? Daud lagi, saudara. Saya melihat Daud ini luar biasa. Kita bisa baca di 1 Samuel 17 ayat 34-36. Kalian baca. Di sana diceritakan bahwa Daud ini penggembala. Dia itu menggembala domba. Tiap hari dia menggembalakan domba. Tapi apakah dia cuma santai-santai menggembalakan domba? Enggak. Ketika menggembalakan domba itu ada tantangan. Ada beruang mau nyerang dombanya. Ada singa mau menerkam dombanya. Yang dihadapi beruang, singa. Daud lari? Enggak. Dia lawan. Beruang, singa itu dia lawan. Hari pertama. Hari kedua, kalau Daud tak punya komitmen, dia, wah, aku nggak mau udah mengembalakan domba. Banyak beruang, banyak singa. Tapi enggak, dia terus. Saya percaya ini adalah komitmennya Daud. Enggak, saya tetap harus mengembalakan domba-domba saya.
Saya harus tetap beternak, saya harus tetap mengembalakan domba-domba saya. Singa datang, dilawan. Beruang datang, dilawan. Terus seperti itu. Dia terus lakukan seperti itu. Sampai akhirnya apa? Jadi terbiasa. Dan sampai pada puncaknya dia mengalahkan Goliat. Seorang yang mungkin ditakuti, seorang yang raksasa yang mungkin besarnya minta ampun. Tapi dilawan sama dia. Itu hasil akhirnya. Dia jadi yang terbaik. Karena komitmennya dia. Seorang yang punya komitmen itu bisa melawan rasa malas. Rasa malas ini musuh yang paling besar. Daud tadi kan bisa malas-malasan di rumah. Malas di rumah. Gak usah mengembalakan domba. Tapi ya tidak ada hasilnya. Seperti kalian kalau misalnya lagi mau latihan apa, misalnya mau latihan dance, mungkin yang penari, latihan dance malas latihan, ya nggak akan bisa jadi penari yang baik. Yang kedua, harus bisa melawan rasa nyaman. Namanya latihan, itu nggak enak. Latihan itu capek. Latihan nari capek. Latihan basket capek. Bahkan latihan editing video pun capek. Karena harus lihat komputer terus. Harus lihat komputer, edit komputer terus, itu capek. Tapi ketika kalian komitmen untuk kalian melakukan itu dengan benar, kalian melakukan itu terus, berkomitmen melakukan itu terus, kalian akan jadi yang baik. Kalian akan jadi yang terbaik. Yang ketiga, tantangannya dalam komitmen itu apa? Kalian harus berani berkata tidak. Ketika enak-enak latihan, ada temannya, ayo mabar yuk, main bareng. Ayo, kita sepedaan mungkin sekarang yang lagi musim. Kita goes sama-sama. Kalian harus berani berkata tidak. Enggak, ini waktuku untuk aku berlatih. Enggak, ini waktuku untuk aku berlatih, untuk aku mempertajam skillku, untuk aku mempertajam apa yang akan aku asah gitu. Harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, ada satu yang terakhir tapi yang paling penting, yaitu proses. Proses itu apa? Proses itu adalah sesuatu yang membuat kita itu jadi setiap hari lebih baik, dan lebih baik lagi. Di dalam proses itu ada apa? Di dalam proses itu yang pertama ada P. Peremukan ego. Peremukan ego itu bicara masalah ketika ego kita, bisa nggak kita itu menekan ego kita? Kalau kita dapat masukan mungkin, kalau kita dapat kritikan, kalau kita dapat saran, bisa enggak kita menekan ego kita? Oh iya, saranmu itu bagus. Aku terima, aku terapkan. Bisa enggak kita seperti itu? Atau kita tetap, waduh enggak, pokoknya ini sudah yang paling benar ini, enggak bisa. Orang lain yang melihat, kamu ada kurang di sini, kalau memang itu kurang ya perbaiki. R. Respon. Ketika kita dikasih masukan, dikasih kritikan, respon kita gimana? Apakah kita mau berhenti di tengah jalan? Ataukah kita mau berhenti melakukan apa yang kita lakukan? Latihan kita, apakah kita mau berhenti? Dalam bahasa Jermannya mutung. Apakah kita mau mutung begitu saja? Kita berhenti begitu saja? Jangan. Respon kita harus benar. Ketika ada orang mengkritik kita, memberi masukan ke kita harus berespon benar. Berarti aku masih ada kekurangan, aku harus lakukan lagi yang lebih baik. Respon. Kemudian O ini ya berkaitan sama tadi, omongan orang. Ketika kita menghadapi proses itu akan banyak, saudara kalian akan banyak menghadapi omongan-omongan dari orang lain. Baik itu omongan yang negatif atau omongan yang positif, kalian akan banyak dengar omongan dari orang lain, baik dari teman-teman ataupun dari siapapun. Kalian akan banyak dengar omongan yang negatif. Kalian harus bisa menghadapinya. Cuek aja. Omongan yang positif, jangan anggap itu, waduh kok salah terus saya. Enggak. Kalau omongan itu positif, ya lakukan. Seperti yang tadi saya jelaskan. S. Semangat. Dalam menghadapi proses harus semangat. Dalam menghadapi proses harus tetap semangat.
tidak boleh kendor. Kalau kita bisa terus semangat, kita akan bisa melewati proses itu dengan baik. Enjoy aja. Enjoy setiap proses yang kita hadapi. Karena kita harus tanamkan dalam pikiran kita, setiap proses itu baik buat aku. Setiap proses itu akan membuat aku jadi lebih baik. Ketika aku melewati proses ini, aku akan jadi yang lebih baik. Ketika aku melewati latihan-latihan ini, aku akan jadi pemain yang baik. Ketika aku melewati latihan-latihan ini, aku akan jadi seorang penari yang baik mungkin. Aku akan jadi seorang, apapun yang kalian inginkan itu, jadi yang baik. Setia sampai akhir. Menikmati, semangat, setia sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Proses itu baik buat kita untuk membuat kita jadi lebih baik. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Ketika kalian berhenti di tengah jalan, kalian selesai sudah. Kalian tidak akan jadi yang terbaik. Kalian akan jadi ya sudah, begitu aja. Tapi kalau kalian setia sampai akhir, kalian akan jadi yang terbaik. Versi yang terbaik dari diri kita ini akan muncul setelah proses-proses ini berlalu. Ada satu quotes mengatakan bahwa Tuhan itu lebih tertarik dengan kehidupan kita, lebih tertarik dengan apa adanya kita, daripada keberhasilan orang lain. Artinya apa? Ya, Tuhan itu pengen kita ini jadi diri kita sendiri. Yang terbaik dari diri kita sendiri. Bukan terbaiknya orang lain, tapi yang terbaik dari kita sendiri. Itu yang Tuhan pengen. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, banyak anak-anak muda, kalian mungkin sekolah online. Apakah kalian cuma berhenti di sekolah online? Kalian tidak melakukan yang lain? Setelah itu kalian main game? Setelah itu kalian main bareng sama teman-teman? Chatting-chatting, main apa? Apakah itu yang kalian lakukan? Jangan. Kesempatan ini, kalian tidak kemana-mana, kalian tidak harus keluar, kalian di rumah. Lakukan apa yang kalian bisa. Kalian yang suka dengan komputer, kalian bisa otak-atik komputer. Kalian bisa bikin video editing atau belajar coding yang sederhana. Kalian bikin program-program yang sederhana. Itu akan lebih berguna, itu akan lebih bermanfaat. Jangan berhenti cuman, pandemi sudah, santai, kesempatan untuk aku santai. Jangan. Munculkan apa yang terbaik dari dirimu. Munculkan versi terbaik dari dirimu. Seperti yang tayangan yang kita lihat tadi, tidak ada berhentinya dia. Stephen Curry ini berlatih sehingga dia jadi seorang shooter terbaik di NBA saat ini. Itu semua hasil apa? Hasil proses yang dia hadapi. Hasil latihan-latihan yang dia hadapi. Hasil komitmennya dia berlatih, dia harus tetap berlatih, dia tidak peduli omongan orang, dia nggak mungkin dia capek untuk latihan, tapi tetap dia lakukan. Akhirnya hasilnya ya dia jadi yang terbaik. Be the best version of you. Itu yang Tuhan inginkan. Jadilah yang terbaik dari dirimu. Itu yang Tuhan inginkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat buat kalian semua. Kalian bisa jadi anak-anak muda yang bisa memunculkan potensi-potensi yang terbaik. Kalian bisa jadi anak-anak muda yang nantinya kalian akan jadi yang terbaik versi kalian. Mungkin kalian merasa masih muda, mungkin kalian merasa perjalanan masih panjang, jangan. Sejak kalian muda, kalian harus bisa melatih diri kalian untuk kalian jadi yang terbaik nantinya. Oke, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat apa yang telah Kau sampaikan buat anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah setiap anak-anak muda yang melihat tayangan ini, mereka boleh memunculkan potensi-potensi apa yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mereka boleh melatih, mereka boleh komitmen, mereka boleh melewati proses-proses yang harus mereka hadapi untuk mereka boleh menjadi seorang pribadi yang terbaik, seorang yang terbaik versi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada atas setiap anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini. Berkat-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin.
Guys, ini waktunya untuk engkau menerima berkat daripada Tuhan. Apa yang sudah engkau dengar hari ini, firman Tuhan seperti berbicara dan mengangkat engkau kembali, mengingatkan engkau kembali bahwa Tuhan tidak pernah salah menciptakan engkau. Karena kita percaya bahwa yang terbaik, apa yang sudah Tuhan lakukan, selalu akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Terimalah berkat saat ini. Biarlah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah ruah, membuat engkau penuh sehingga menjadi mata air yang begitu deras mengalir atas hidupanmu, sehingga dimanapun berada, kekuatan, segala sesuatu yang terbaik dalam Tuhan di dalam hidupmu mengalir keluar, memberkati hidupmu dan memberkati banyak orang. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. God bless you.